Jadi ingat, syarat haji itu bukan pisah. Rukun haji itu bukan pisah. Wajib haji itu bukan pisah. Pisah itu. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda siapkan sebelum Anda melaksanakan perjalanan haji secara mandiri. Perjalanan haji mandiri ini adalah perjalanan haji non-kuota. Pisahnya di luar porsi yang diberikan pemerintah Saudi untuk masyarakat Indonesia. Perjalanan haji ini juga sering disebut dengan perjalanan haji backpacker, atau haji mandiri, atau haji sendal jepit. Bahkan di masa lalu, sempat label negatif dicap kepada mereka yang melakukan perjalanan haji mandiri ini. Mereka disebut dengan haji paspor hijau. Tahun ini saya ada rombongan haji tanpa antri. Bagi Anda yang minat dan serius, silahkan hubungin saya di nomor telepon berikut ini. Dan banyak doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Sempat label negatif dicap kepada mereka yang melakukan perjalanan haji mandiri ini. Mereka disebut dengan haji paspor hijau. Bahkan, saking awetnya label negatif ini, hari ini orang masih ada yang bertanya, Pak, apakah kita menggunakan paspor hijau? Padahal seluruh paspor untuk warga negara Indonesia berwarna hijau. Bagi Anda yang ingin berangkat haji tahun ini, atau hanya ingin mengurus visa turis atau visa ziarah, atau hanya ingin tasreh Arafah, silakan hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah saya siap membantu Anda. Persiapan yang paling utama yang harus Anda lakukan sebelum keberangkatan haji secara mandiri ini adalah niat yang kuat dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah pilihan. Siapa saja yang sudah Allah pilih, pasti dia akan Allah berangkatkan. Setelah memiliki niat yang kuat dan sangka baik kepada Allah, Anda juga buat ikhtiar, yaitu bikin paspor. Bagaimana mau berangkat kalau paspornya tidak ada? Nah, sebelum membuat paspor ini, yang perlu Anda siapkan KTP, KK, akte kelahiran, atau KTP KK ijazah, atau KTP KK buku nikah. Saya sudah tua, nggak ada buku nikah, nggak ada ijazah, ya bikin akte. Sekarang ada kemudahan. Petugas-petugas di catatan sipil sudah tahu kalau ada orang yang sudah tua, umur 70 sekalipun, kalau dia mau bikin akte, berarti dia mau berangkat haji, berarti dia mau bikin paspor, begitu. Nah, hal ini harus Anda siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan syukurnya paspor saat ini berlaku 10 tahun. Setelah paspor di tangan, tahap selanjutnya adalah mengurus visa. Dan saat ini visa sudah banyak kemudahannya. Visa untuk Saudi Arabia ini sekarang sudah bisa multiple entry. Bisa masuk bolak-balik Saudi Arabia selama 360 hari alias 1 tahun. Nah, dalam mengurus visa Anda harus ekstra hati-hati. Karena kemarin ada rombongan yang tertolak di Jeddah. Sudah masuknya lewat Jeddah menggunakan e-visa yang lama. E-visa yang lama tidak berlaku untuk warga Indonesia. Memang belakangan sudah berlaku e-visa untuk warga Indonesia. Tetapi mereka menggunakan e-visa yang lama. Nah, untuk itu Anda cari tahu informasi. Nah, untuk visa ini memang Anda harus sedikit hati-hati. Biarlah bayarnya agak mahal, yang penting jelas. Jangan sampai sudah terbang, visa kita tertolak. Kita ada paket liburan ke Turki dan Saudi Arabia, sekalian umroh. Jadi hubungi saya dan kita akan mengalami pengalaman Istanbul yang sesungguhnya. Main salju dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki. Setelah itu kita umroh. Yang minat silakan hubungi nomor saya. Setelah visa keluar, barulah Anda siapkan tiket penerbangan. Saran saya sih jangan masuk terlalu awal. Kalau Anda masuk dari bulan Ramadan, ini Anda akan banyak mengeluarkan biaya, yaitu biaya makan, biaya menginap, pasti akan lebih tinggi biayanya. Dan ini memang cara-cara lama. Dulu kan belum ada visa multiple entry seperti sekarang. Mereka masuk dengan visa tenaga kerja. Tetapi sekarang sudah ada kemudahan. Visa itu 1 minggu juga insya Allah sudah keluar. Maka Anda masuklah di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Mungkin 20, mungkin 15 Dzulqa'dah. Nah, bagaimana teknisnya? Tonton video di channel ini. Video sebelumnya ada 2 episode saya buat. Cara bagaimana masuk ke Saudi Arabia. Cara bagaimana setelah di Saudi Arabia. Tonton di channel ini. Nah, selain itu barang bawaan jangan terlalu banyak, cukup 3 setel aja. 1 setel dipakai, 1 setel diransel, dan 1 setel dicuci jika memungkinkan. Bawa obat dan bawa makanan untuk keadaan darurat aja kalau Anda punya penyakit mah. Dan yang paling penting adalah siapkan paspor dan duitnya. Saat ini zaman sudah berubah, jadi Anda tidak perlu malu lagi kalau berangkat haji dengan menggunakan visa turis atau visa ziarah. Karena jamaah haji Furoda juga sudah ngantri. Sudah 2 tahun belakangan ini banyak yang tidak berangkat. Dan kemarin saya menduga Mbak Im Wong ini settingan. Kenapa? Katanya berangkat haji Furodah di iklannya.
tapi berangkatnya tanggal 7. Haji Furoda itu jarang-jarang tuh sampai 1 bulan jarang, karena hotel mereka mahal-mahal. Maka travel men-setnya itu paling 2 minggu. Jadi beberapa tahapan hotel nggak diambil, langsung ambil yang mahal aja. Kemudian visa Furoda ini keluarnya di dekat-dekat hari. Nah, jadi saya timbul tanda tanya, kok tanggal 7 udah berangkat, padahal hajinya masih sekitar 20 hari lagi. Nah, ini kan janggal nih, apalagi Mbak Em Wong sempat sebut nama Sahsiah. Itu artinya bukan visa Furoda dong. Dan kita tidak perlu malu, karena visa bukan rukun haji, bukan wajib haji. Visa adalah syarat masuk ke satu negara. Jadi kita tidak perlu malu dengan tetangga, dia hajinya haji backpacker, nggak sempat pemerintah. Nanti nggak sah loh hajinya. Jadi ingat, syarat haji itu bukan visa. Rukun haji itu bukan visa. Wajib haji itu bukan visa. Visa itu syarat masuk ke satu negara. Kalau Anda mau masuk ke satu negara, Anda harus punya visa. Untuk mendapatkan visa, Anda harus punya paspor. Nah, bagaimana kalau kita masuk Saudi Arabia? Ya, kalau mau masuk Arafah, kita harus punya tasreh. Tasreh itu apa? Tasreh itu izin masuk ke Arafah, biar bisa Anda melaksanakan haji. Jadi penting, jangan otak Anda dicekoki oleh pemikiran-pemikiran lama. Dan yang perlu Anda ketahui adalah semurah-murah haji itu saat ini mahal. Tiket mahal, visa mahal, tasreh mahal. Maka banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda dimudahkan keberangkatannya. Jadi haji backpacker, haji sendal jepit, haji mandiri, haji non kuota ini adalah cara mensiasati agar Anda tidak antri nunggu hajinya sampai 50 tahun begitu. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk haji tanpa antri tahun depan. Assalamualaikum. Sekarang ini kan nggak pakai gelang, nggak pakai tasreh. Masuk yang kedua ini kok lolos itu loh. Saya bilang, kamu mau kemana? Katanya orang-orang yang dari Eropa itu yang sudah berangkat ke Mesir. Iya. Saya mau ke Arafah. Sudah tutup, selesai. Enggak, saya belum nyampe.